Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama libur ya, setelah libur Idul Adha, kemudian kita masuk lagi. Nah, kita hari ini akan mempelajari dari kitab fikih. Oke, Mabadi Fikih jilid 4. Nah, anak-anak silakan dibuka halaman 18 karena kita sudah sampai halaman 18 ya. Sekarang kita pindah bab ke bab wudhu. Nah, di situ ada beberapa fardunya wudhu. Jadi ada fardu, kemudian ada sunnahnya wudhu, kemudian ada juga, nah ini yang membatalkan wudhu, oke? Kemudian ya sudah itu. Jadi ada membatalkan ya, singkatnya itu aja, singkatnya itu saja. Nah, nanti kalau mau lebih lengkap lagi dipelajari di SMP atau di SMA. Kita pelajari singkatnya saja ya. Jadi yang fardunya wudhu itu adalah anggota-anggota yang harus dikerjakan. Jadi bagian-bagian yang harus dikerjakan tidak boleh lupa. Kalau sampai ada yang lupa, wudhunya batal. Oke, paham ya? Jadi seperti itu caranya. Apa saja fardunya wudhu? Fardunya wudhu di halaman 18. Di halaman 18 fardunya wudhu yang pertama yaitu adalah niat. Bagaimana niat wudhu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Oke, itu niatnya. Oke, satu niat wudhu itu. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Nah, di situ ada keterangannya di bawah anak-anak. Ya, paragraf yang pertama, batas wajah atau muka menurut panjangnya ialah tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa, yaitu umumnya orang banyak sampai ke penghabisan yang disebut dagu. Jadi di sini ya, batasnya di sini. Kalau Ustadz ada jenggotnya ini, kalau kalian belum ada ya. Nah, adik cilik ono jenggotnya medeni. Ya, jadi wudhu itu dari sini. Nih, pokoknya dari tempat tumbuhnya rambut ini seret dari sini. Jadi semua dari sini satu ini, ya dari sini ini pinggir sampai ke sini, oke, sampai ke dekat telinga, ya. Terus tadi gini caranya, seret dari atas, jres, baru turun ke bawah, oke, sampai di sini. Jangan lupa bagian bawah ini, ya, ini batas antara kepala dengan leher ini dibasuh. Ya paham ya. Jadi seperti itu. Sampai mana? Sampai batasan ini, sampai batasan ini. Nah, ini sampai sini. Ini jangan lupa. Sret gitu. Ini kan orang-orang kadang lupa cepet-cepetan gini tok, sret. Kadang-kadang cepet-cepetan orang gini tok, sret. Ya, akhirnya bawahnya lupa, enggak kebasuh. Nah, itu enggak boleh ya. Wajah, karena wajah termasuk fardunya wudhu. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ini sengaja Ustaz pakai pakai baju tangan pendek biar tahu ya. Jadi sampai di siku ya. Caranya begini, bisa dari atas ke bawah ya, bisa dari bawah ke atas ya, bisa dari sini. Cuma kebanyakan orang dari sini ya. Seret ya. Ya, pokoknya seperti itu. Seret begini, seret baru ke atas ya, bisa seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, sebagian kepala ini anak-anak dianjurkan untuk mengusap sampai ke belakang gini, seret. Oke, jadi seperti itu fardunya. Kemudian yang keenam adalah tertib, mendahulukan anggota yang dahulu dan membelakangkan yang belakang. Tidak boleh orang wudhu niatnya nanti sekarang membasuh muka dulu, habis gitu kaki, habis gitu kepala. Wah, kacau ya. Jadi harus urut, mulai dari niat membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku ya, dihafalkan membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, dan tertib. Ini adalah fardunya wudhu ya. Jadi paham ya. Nah, itu di bawah di paragraf yang kedua juga ada.
Di waktu membasuh kedua tangan maka diwajibkan pula membasuh apa yang ada di bawah kuku. Kuku ini loh anak-anak, kuku yang masih panjang, yang sudah dipotong bagus, sudah hebat. Yang masih panjang itu bawahnya dibasuh ya. Jadi airnya diginikan, kericik dibersihkan ya. Kalau ada kotoran-kotorannya dibersihkan. Makanya kemudian Rasulullah itu tidak suka kepada orang yang kukunya tidak dipotong lebih dari 3 minggu. Itu tempat berlindungnya setan ya, tidak boleh. Jadi harus dipotong 3 minggu. Pokok sebelum 3 minggu, 1 minggu kalau bisa dipotong langsung, 1 minggu dipotong. Kalau masih ya 15 hari 14 hari, 2 minggu sudah. Itu paling suwe. Jangan sampai 3 minggu karena begitu panjangnya sudah keterlaluan, jadi tempat tidurnya setan. Yang bikin males orang mau sholat apa itu gara-gara kukunya dawa itu cewek tidak bersih semua. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian di halaman 20, oh ya, di halaman 20 ada tulisannya, jika ada kotoran-kotoran itu menyebabkan terhalangnya masuk air kepada. Jadi kalau kotoran-kotoran kuku itu masih ada di situ, itu bisa jadi menghalangi ke kulit ya, menghalangi masuk air ke kulit, dan itu tidak sah nanti anak-anak. Nah kemudian ada cara-cara mengerjakan wudhu, Nah cara-caranya ini diperhatikan di sini ada sekitar 8 poin. Nah iya betul, ada 8 poin di situ. Di halaman 20 dilihat cara mengerjakan wudhu. Nah ini termasuk sunnahnya juga ya. Yang pertama, membersihkan kedua telapak tangan. Seret. Kalau pakai keran ya cuci tangan, dibuka kerannya terus cuci tangan di keran ya. Membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur. Kalau pakai cebok, pakai gayung ya, gayungnya diginikan biar ya, diangkat seperti ini biar kena kedua tangan, ditaruh terus dibasuh ya, dibersihkan. Kemudian setelah itu berkumur sambil digosok-gosok, sambil menggosokkan jari sini ya, biar bersih. Kalau tidak punya sikat gigi, ya sambil sikat gigi gitu ya. Tidak harus pakai odol kok, yang penting sikat gigi aja, bersih, enak kok. Kemudian apa? Menghirup air ke dalam hidung. Nah ini dihirup ya, gitu ya. Jadi bukan cuma digini notok ngopil itu jenenge ya. Kalau kan namanya ngopil, dihirup. Airnya dimasukkan. Memang pertama sakit, awal-awal sakit ya. Tapi nanti lama-kelamaan kalau sudah biasa, sakit itu tanda berarti ada yang tidak beres. Berarti upile wis kakean nang kene, umbele wis kakean. Makanya ketika dihirup seret sakit. Tapi kalau di hidung itu tidak ada masalah, enak. Enteng. Ya, Ustadz sudah biasa. Memang tiap kali wudhu Ustadz itu sudah biasa masukkan air mulai SD. Sudah bisa memasukkan air ke hidung. Nah, jadi kemudian hidungnya Ustadz sudah biasa, enak, plong, nafas itu enak. Tapi orang kalau tidak biasa masukkan ke sini, upil kerumunan kabeh nang kene ngelumpuk upil. ya. Jadi kalau seandainya perih, dihirup perih, ya itu berarti ada masalah di hidungnya, masih banyak kotoran-kotoran. Oke? Nah, kemudian anak-anak setelah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh muka 3 kali. Nah ini 3 kali gerakan. 1, 2, ya, kemudian 3. Oke. Setelah itu apa? Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Jadi tangan ke siku sama kayak tadi, ini termasuk fardunya juga. Kemudian membasuh sebagian kepala 3 kali, tangan 3 kali, wajah 3 kali ya. Kemudian apa? Mengusap telinga luar dan dalam. Nah, ini anak-anak ya. Ini seperti ini, oke? Dilihat. Nah, ini begini. Begitu dapat air seret, ini begini seret, naik ke atas. Seret. Dari sini naik gini, seret, ke atas, ke bawah. Begini. Sama, kiri juga seperti itu. Ya. Ini begini naik ke atas, terus ke sini. Ya, bagian luar, dan luar itu sini ya. Ini luar, oke. Ini bagian dalam ya, bagian luar dan dalamnya. Sudah itu.
Setelah kepala, kemudian telinga. Setelah telinga, kemudian kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan jangan lupa, kaki itu disela-selai gini jarinya, diperseni per jari gini, seret, ben bersih rek. Ya, jadi digosok-gosok tiap jarinya di kaki itu. Oke, itu biar bersih, menghilangkan penyakit, menghilangkan kotoran-kotoran. Terus digosok-gosokkan kaki itu, ya. Biar bersih. Biasanya tempat wudhu kan ada tempat gosokannya, itu digosok ya. Lantainya biasanya agak kasar, memang fungsinya untuk itu, biar kaki itu bersih. Sudah, kita belajarnya sampai situ dulu anak-anak. Nah, soalnya silakan ditulis. Soal yang pertama ya, ini sedikit kok soalnya insya Allah. Yang pertama, sebutkan beberapa fardunya wudhu. Sebutkan beberapa fardunya wudhu. Nah, itu ditulis lengkap 6 ya. Kemudian soal nomor 2, batas wajah. Batas wajah. Nah, itu sampai mana? Itu tadi sudah dijelaskan sama Ustaz, sampai mana batas wajahnya. Kemudian setelah itu di waktu membasuh tangan, apa juga yang harus dibersihkan? Sewaktu membasuh tangan apa juga yang harus dibersihkan? Nah, itu tadi Ustaz sudah juga ngasih tahu ya. Untuk membersihkan apa? Ya. Kemudian soal nomor 3, berapa lama batas? Berapa lama batas memanjangkan kuku? Yang tidak boleh lebih dari itu. Itu tadi Ustaz juga sudah jelaskan. Ya. Berapa lama batas yang tidak boleh lebih dari itu? Berapa lama batas memanjangkan kuku yang tidak boleh lebih dari itu? Sudah? Ada berapa minggu tadi? Kemudian nomor 4, tuliskan cara-cara mengerjakan wudhu. Ada 8 cara itu tadi ya. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, tuliskan niat wudhu. Tuliskan niat wudhu, tentu dalam bahasa Arab ya, ditulis bahasa Arabnya. Itu nomor 5 ya. Sekian dulu anak-anak. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dipelajari lagi di rumah, terus dikembangkan, ditanyakan kepada orang tuanya, boleh ditanya ke Ustadz di Japri ya. Ditanya ke Ustadz kalau gini gimana, Ustadz kalau gini gimana, atau ditulis di kolom komentar ya. Nah, itu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.